Wahai gunung, betapa aku merindu, aku rindu, rindu ingin bertemu. Ya Sayyidana, Syedana Al-Habib Sagaf, Ya Syekhana, Syekhana Al-Arif Billah. Pernah seorang Yahudi ketemu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Abdul Qadir. Sayyidina Abdul Qadir kan menjawab, opo-o. Kalau bahasa Arab kan, kalau diartikan bahasa Jawa kan begitu. Ketawa. Opo-o. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Hah? Terus? Nabi Muhammad mana menghidupkan orang mati? Oh, kalau menghidupkan orang mati itu nggak perlu Nabi Muhammad, goblok. Cukup Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang mau dihidupkan? Itu muslim, mukmin, soleh, waliullah. Nenek saya di kuburan sana dulu itu ahli joget, mati. Saya kepingin mau lihat bagaimana jogetnya. Anak-anak muda sekarang kan, waduh, berjoget lupa daratan. Di kuburan sana, yuk mari berangkat. Berangkat. Yang mana kuburannya? Ya ini. Orang yang sudah mati. Ya Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan. Bangkitkan orang ini. Keluar itu orang dari kubur sama kain kafannya, kayak pocong. Si Yahudi itu menjawab, ini bukan nenek saya, bukan. Mukanya lain kok. Masuk di dalam kubur. Itu keramatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus, jadi di mana kuburannya? Nggak tahu, pendekatan di kuburan ini. Wahai sekalian penghuni kubur, keluar semua orang dari kuburan. Coba bayangkan kalau sampai lihat itu pada lari betunggang langgang. Tapi dasar Yahudi mau lihat kebenaran Islam. Satu sedang berjoget. Nenek dulu pernah dia cerai dari suaminya. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Dulu. Kan biasanya perempuan begitu kalau dimarahi. Sedikit-sedikit, ceraikan aku. Goblok. Setiap wanita yang minta cerai dari suaminya, lam tastarwih rawaihatal jannah. Nggak bakal mencium baunya surga. Kalau suami marah, pegang kakinya. Ojo marah, abang. Kan selesai itu. Seorang laki-laki itu yang bisa menundukkan dia hanya perempuan. Nggak ada, walaupun raja nggak bisa tundukkan seorang laki-laki. Tapi kalau perempuan korek-korek lehernya, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati kutu. Ya Bu ya. Jadi kalau suami marah, usap kupingnya, abang, jangan marah ya. Apa sih kesulitan yang tidak bisa diselesaikan? Ranjangnya baru saya ganti spraynya. Kan selesai urusannya, ya toh? Nah, itu kan kesabaran. Tidak perlu kita harus mengamuk, kita harus berontak. Hanya urusan dunia yang tidak ada arti. Dunia ini tidak ada arti sama sekali. Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udatin ma saqallahu kafira syurbata ma'in. Kalau dunia ini punya nilai seberat sayapnya lalat. Ada yang timbang sayapnya lalat. Ada lalat ketemu, ambil sayapnya coba ditimbang. Kalau dunia punya nilai berat
sebesar sayapnya lalat, maka Allah tidak akan memberikan setetes air kepada orang yang kafir kepada Allah. Tidak dikasih rizki walaupun setetes air. Itu dunia yang dijadikan untuk menggoda kita. Kalau orang yang beriman tidak bakal tergoda dengan dunia. Bangkit, itu nenek saya. Sudah. Orang ahli kubur, masuk semua kembali ke kuburannya. Jeblos, masuk semua ke dalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan orang Islam punya keramat seperti itu? Saya tadi ketika mendengar pukulan rebana, itu baca burda itu kepingin hujan berhenti. Saya lihat hujannya nggak berhenti-berhenti. Belum keramat itu mereka ini rupanya. 100 ini belum keramat. Dulu saya terkenal dipanggil di Dompu waktu saya mengajar di Dompu, Habib Hujan. Kalau ada negeri tidak turun hujan, saya injak bumi, ya Allah kasih turun hujan. Belum angkat kaki, sudah turun hujan. Saya dikasih julukan Habib Hujan. Waktu saya tinggal di Parung, hujan tiap hari. Yang disedihkan oleh saya, ketika waktu makan, hujan turun. Saya berkata kepada hujan, berhenti hujan. Hujan tuh berhenti. Anak murid saya berkata, abah keramat. Keramat benar. Bukti kan? Saya berbicara pakai mic, suaranya jadi besar. Kan ini keramatnya saya. Satu saat saya mau pergi Jumat, pas adzan hujan turun. Saya berkata, hujan berhenti. Dijawab oleh hujan, ana makmur wa anta mukallaf. Saya diperintah untuk turun dan kamu diperintah taklif untuk melakukan Jumat. Mau pergi silakan. Syariat tidak perlu orang yang waktu hujan pergi Jumat, sembahyang di rumah. Itu mukallaf. Jadi Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu mempunyai keluasan yang sangat. Kenapa kita menyempitkannya? Hujan turun, jangan pergi Jumat, sembahyang dohor di rumah. Karena itu agama kita. Kenapa paksa diri? Oh, ada payung. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Rupanya perlu usaha. Hadapi hujan itu dengan payung. Nangis hujannya. Waduh, tidak basah dia gara-gara aku. Ilmu yang diberikan oleh Allah bisa dimanfaatkan untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Tapi untuk menghadapi akhirat tidak bisa kalau tidak dengan amal soleh yang kita buat waktu kita hidup di permukaan bumi ini. Harus sholat 5 waktu. Subuh harus ditegakkan. Apalagi subuh kita sholat, itu malaikat selangit diperintah Allah, saksikan hambaku yang sedang melakukan sholat subuh itu. Betapa mulianya dan bahagianya kita orang Islam yang tidak diberikan kepada siapapun. Nabi Muhammad. Nabi Isa waktu lahir, ibunya disuruh bungkem. Bu, kalau ada orang datang tutup mulut. Itu kan bahasa kasar tuh. Nabi Muhammad tidak disuruh bercakap oleh Allah, tapi memberikan senyum yang indah kepada ibunya. Lahir, ibunya nggak tahu. Sopo iki? Anaknya siapa ini? Itu ucapan Ibu Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad. Nggak tahu, keluarnya nggak tahu. Lah ibu-ibu teriak-teriak, ya Allah, kapan keluarnya? Aduh. Dokternya bilang, tahan napas. Tahan, keluarkan. Dokter. Ya, Bu.
sudah itu anaknya keluar, tangannya doang, selamat jalan bu. Sungsang. Ibunya mati, anaknya hidup. Nabi Muhammad lahir, ibunya nggak tahu. Anak itu sudah berbaring. Ummu Aiman lihat, Siti Aminah, itu anakmu. Oh ya, diangkat. Waktu diangkat, senyum. Dari kecilnya sudah sabar. Itu waktu berbaring di lantai, nggak berteriak. Karena setiap anak Adam dilahirkan, semua yasrah, semua berteriak. Kenapa? Disepak oleh setan kepalanya. Makanya jadi rusak banyak. Jadi anak Adam kalau lahir, datang setan, cetak, disepak kepala kita itu. Hanya Nabi Muhammad yang selamat daripada sepakan setan. Karena ada Siti Maryam yang hadir waktu lahirnya Nabi Muhammad. Malaikat turun, bidadari datang dari sorga melihat kelahiran Nabi Muhammad yang sangat aneh itu. Diangkat dan dipeluk ibunya, dia kasih senyum yang indah. Ibunya langsung berkata, Muhammad. Karena nama Muhammad ini, sejak Nabi Muhammad 2 bulan di dalam perut ibu, dia sudah mendengar, fasammi ibnaki Muhammadah, kasih nama anakmu ini Muhammad. Bukan dari Abdul Muttalib, dari ibu Aminah yang diimpikan oleh Allah bahwa anak yang akan dilahirkan itu namanya Muhammad. Dipeluk oleh ibunya, Muhammad, Muhammad. Dia senyum. Sehingga tidak jadi nangis itu Siti Aminah. Tidak jadi nangis. Ya Allah, kok ketawanya cantik baby ini. Ya Allah, bagaimana kalau kita punya anak seperti itu ya? Itu Ahmad Musodik lahir teriak disepak setan. Mau jadi nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Digendong. Digendong. Aduh, gantengnya. Duh. Anak kita dilahirkan model. Ada yang segi 4, ada yang segi 3, ada yang bulat kayak nangka. Macam-macam. Ini sempurna. Sempurna. Indahnya Nabi itu kesempurnaan ciptaan Allah. Sampai umur 5 tahun. Waktu umur 5 tahun, Nabi Muhammad main-main dengan anak-anak, ya, ada yang sedang bergandeng sama ayahnya. Pulang itu nangis sama ibunya. Dia peluk ibunya, Bu, kok anak-anak punya ayah? Saya punya ayah di mana? Ayahmu meninggal Muhammad. Waktu 2 bulan di dalam perutku, itu abahmu sudah meninggal. Dikuburkan di Madinah. Bu, kita pergi ziarah kubur ayah ya. Saya mau lihat kuburannya walaupun saya tidak lihat ayah. Bagaimana sih kira-kira seorang anak yang bisa seperti itu? Masih dalam umur 5 tahun. Ibunya menjawab, panas terik negeri ini, kulit kamu belum mampu menahannya. Nanti kalau kau sudah besar sedikit, kita sama-sama pergi wahai Muhammad. Berangkat setelah umur 6 tahun, naik onta. Dia di belakang ibunya, berjalan. Ini umur 6 tahun. Sudah dekat kira-kira 200 meter dengan kuburan ibunya, dengan kuburan abahnya. Nabi Muhammad itu lompat dari onta. Dia pergi peluk kuburan abahnya, seperti dia mendengar sesuatu. Dan dia tahu kuburan itu kuburan ayahnya. Dan ibunya datang berkata, ini kuburan abahmu wahai Muhammad. Kira-kira adakah anak-anak seperti itu? Nah, itu sebabnya Maulid Nabi ini hukumnya bukan sunat bagi orang yang beriman, wajib. Karena sejarah ini tidak akan terungkap sampai kiamat, hanya sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Napoleon bunuh orang, lahirnya haram jadah, hasil selingkuh.
Di tengah jalan ibunya menggigil kedinginan. Sakit. Turun dari onta, ibunya berkata, "Saya sangat dingin, Muhammad." Itu Nabi Muhammad. Ya Syekh